Bayangkan sebuah simbol yang begitu sederhana, dua garis yang saling berpotongan, namun mampu memikul beban sejarah, penderitaan, harapan, dan rahasia batin manusia selama ribuan tahun. Mengapa bentuk ini muncul di begitu banyak peradaban, jauh sebelum ia dikenal luas seperti hari ini? Apakah salib sekadar lambang religius, ataukah ia adalah bahasa kuno yang berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam? Tentang manusia, tentang waktu, dan tentang hubungan antara yang tampak dan yang gaib. Di balik bentuknya yang kaku, salib menyimpan denyut makna yang berlapis. Ia hadir pada artefak Mesir kuno, terukir pada batu-batu peradaban prasejarah, bahkan tersirat dalam peta kosmos yang disusun para filsuf lama. Namun seiring waktu, makna-makna awal itu terkunci oleh tafsir tunggal, dipersempit oleh sejarah yang ditulis oleh pemenang, dan dilupakan oleh generasi yang lebih sibuk mengejar permukaan daripada menyelam ke kedalaman. Video ini bukan untuk mengajak, bukan untuk menghakimi, dan bukan untuk mengikat Anda pada keyakinan tertentu. Kita akan berjalan di jalur pengetahuan, jalur yang menghormati kebijaksanaan tauhid tentang keesaan dan keteraturan semesta, tanpa harus menyebutkan bendera apapun. Kita akan membaca simbol, sebagai peta kesadaran, bukan sebagai alat propaganda iman. Dalam perjalanan ini, kita akan membuka tabir asal-usul salib sebagai tanda kosmik, menelusuri perpotongannya sebagai metafora antara langit dan bumi, waktu dan keabadian, jasad dan ruh. Kita akan menyentuh sisi filosofisnya, bagaimana garis vertikal dan horizontal berbicara tentang takdir dan ikhtiar, tentang jatuh dan bangkit, tentang manusia yang berdiri di persimpangan pilihan. Kita juga akan membahas mengapa sebagian makna ini disembunyikan, bukan karena terlalu berbahaya, tetapi karena terlalu membebaskan. Namun jangan berharap semua pertanyaan akan dijawab. Seperti simbol itu sendiri, sebagian rahasia harus dibiarkan bergetar di ruang batin Anda. Tugas kita bukan menutup makna, melainkan membukanya perlahan dengan kesadaran. Jika Anda siap melihat simbol yang selama ini Anda kenal dari sudut pandang yang berbeda, lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih jujur, maka mari kita melangkah. Karena terkadang kebenaran tidak berteriak, ia berbisik tepat di titik perpotongan. Jauh sebelum simbol salib dikenal luas oleh dunia modern, ia telah lebih dahulu hadir sebagai bahasa sunyi dalam peradaban-peradaban kuno. Di Mesir purba terdapat Ankh, sebuah bentuk salib dengan lingkaran di bagian atas yang dimaknai sebagai kunci kehidupan. Ia bukan sekadar hiasan dinding kuil, melainkan peta metafisik tentang hidup, mati, dan kelanjutan eksistensi. Bagi para pendeta Mesir, kehidupan bukanlah garis lurus, melainkan persimpangan. Titik temu antara dunia yang terlihat dan yang tak terlihat. Jika kita melangkah lebih jauh ke peradaban Mesopotamia, simbol persilangan garis kembali muncul, kali ini sebagai penanda arah mata angin dan pusat kosmos. Bagi bangsa-bangsa awal ini, semesta dipahami sebagai tatanan yang terukur, 4 arah, 1 pusat. Dan di tengah-tengahnya berdiri manusia, makhluk yang memikul amanah antara langit dan bumi. Salib dalam konteks ini bukan lambang penderitaan, melainkan penanda posisi, di mana aku berdiri di hadapan semesta. Di wilayah timur, jejak makna serupa dapat ditemukan dalam mandala dan diagram kosmik. Titik pusat dan garis-garis yang memancar ke 4 arah adalah cara para bijak kuno memvisualisasikan keseimbangan. Filosof-filosof awal memahami bahwa kehidupan adalah tarian antara vertikal dan horizontal, hubungan manusia dengan yang maha tinggi, dan hubungan manusia dengan sesamanya. Dua sumbu ini, ketika berpotongan, membentuk ketegangan yang melahirkan makna. Menariknya, pengetahuan ini tidak selalu diajarkan secara terbuka. Ia disampaikan melalui simbol, mitos, dan ritual, bahasa yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang bersedia merenung. Mengapa? Karena makna simbolik memiliki kekuatan yang berbahaya bagi struktur kekuasaan.
Simbol yang dipahami secara mendalam mampu membangkitkan kesadaran, dan kesadaran yang bangkit sulit dikendalikan. Seiring berjalannya waktu, makna filosofis ini mengalami penyempitan. Simbol yang semula kosmik berubah menjadi historis, yang semula universal menjadi eksklusif. Lapisan-lapisan makna awal terkubur oleh narasi tunggal yang diulang-ulang, hingga manusia lupa bahwa simbol adalah jendela, bukan tembok. Ia seharusnya mengarahkan pandangan ke dalam, bukan mengurung pikiran keluar. Dalam tradisi kebijaksanaan yang menjunjung keesaan, simbol apapun tidak berdiri sendiri. Ia hanyalah penunjuk, bukan tujuan. Para arif dahulu memahami bahwa garis dan bentuk hanyalah alat untuk mengingatkan manusia pada keteraturan ciptaan dan keterbatasan dirinya. Ketika simbol dipuja tanpa dipahami, disitulah ia kehilangan ruhnya. Maka, ketika kita menatap simbol salib hari ini, pertanyaan pentingnya bukan siapa pemiliknya, melainkan pesan apa yang pernah ia bawa, lalu kita lupakan. Karena di balik sejarah yang berlapis-lapis, tersimpan satu kebenaran sunyi. Simbol tidak pernah berubah. Yang berubah adalah cara manusia membacanya. Untuk memahami makna terdalam simbol salib, kita perlu berhenti melihatnya sebagai lambang luar dan mulai membacanya sebagai peta batin. Dua garis yang saling berpotongan itu bukan sekadar bentuk geometris. Ia adalah bahasa simbolik yang berbicara tentang manusia itu sendiri. Tentang konflik, keseimbangan, dan perjalanan kesadaran. Garis vertikal, dalam hampir semua tradisi kebijaksanaan kuno, melambangkan hubungan ke atas dan ke bawah, antara langit dan bumi, ruh dan jasad, sumber dan ciptaan. Ia adalah poros yang mengingatkan manusia bahwa hidup tidak hanya bergerak di permukaan. Ada dimensi kedalaman dan ketinggian yang tak terlihat, namun menentukan arah. Dalam bahasa spiritual yang lebih sunyi, garis ini berbicara tentang ketundukan kosmik, bahwa ada tatanan yang lebih tinggi, dan manusia berada di dalamnya, bukan di atasnya. Sementara itu, garis horizontal melambangkan dunia pengalaman, ruang di mana manusia berjalan, berinteraksi, bekerja, mencintai, dan terluka. Ia adalah medan ujian, tempat ego diuji oleh waktu dan peristiwa. Disinilah pilihan dibuat, kesalahan terjadi, dan pembelajaran dimulai. Garis ini tidak berbicara tentang ketinggian, melainkan tentang keluasan, tentang bagaimana manusia menyebar di dunia dan meninggalkan jejak. Titik perpotongan keduanya adalah kunci. Di sanalah salib hidup. Titik ini melambangkan kesadaran, momen ketika manusia menyadari posisinya sebagai makhluk yang terikat langit, namun berpijak di bumi. Ia bukan malaikat, bukan pula hewan semata. Ia berada di antara. Di titik inilah lahir konflik batin, tetapi juga potensi kebijaksanaan. Para arif lama memahami bahwa penderitaan bukanlah tujuan, melainkan gesekan. Seperti dua kayu yang digesekkan hingga memercikkan api, pertemuan antara kehendak luhur dan realitas duniawi melahirkan cahaya pemahaman. Salib dalam bacaan ini bukan alat hukuman, melainkan diagram proses. Ia menggambarkan bahwa kesadaran lahir dari pertemuan yang tidak selalu nyaman. Namun, disinilah banyak orang keliru. Simbol ini sering dipahami secara literal, seolah maknanya selesai pada satu peristiwa atau satu narasi sejarah. Padahal, simbol bekerja seperti cermin. Ia memantulkan kondisi batin orang yang menatapnya. Bagi yang melihat dengan rasa takut, ia tampak sebagai penderitaan. Bagi yang melihat dengan kebijaksanaan, ia menjadi peta transformasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terus-menerus berdiri di titik perpotongan itu. Setiap keputusan adalah salib kecil, antara kejujuran dan keuntungan, antara sabar dan amarah, antara kesadaran dan kelalaian. Kita sering ingin melarikan diri dari ketegangan ini,
Padahal di sanalah pertumbuhan terjadi. Para penjaga pengetahuan lama tidak pernah bermaksud menjadikan simbol sebagai objek pemujaan. Ia diciptakan sebagai alat kontemplasi. Sebuah pengingat visual bahwa hidup bukan soal memilih satu garis dan meniadakan yang lain, melainkan belajar berdiri tegak di titik tengah, dengan rendah hati, dengan sadar, dan dengan tanggung jawab. Dan mungkin, justru karena pesan ini terlalu jujur tentang kondisi manusia, maknanya perlahan disederhanakan. Karena tidak semua orang siap melihat dirinya sendiri di persimpangan itu. Semakin dalam kita menyelami simbol salib, semakin jelas bahwa ia bukan simbol yang nyaman. Ia mengandung paradoks, dan justru disitulah kekuatannya. Salib berbicara tentang pertemuan dua hal yang saling bertentangan, diam dan gerak, pasrah dan usaha, takdir dan pilihan. Ia tidak menawarkan jawaban hitam putih, melainkan mengajak manusia bertahan di ruang abu-abu kesadaran. Salah satu makna yang jarang dibahas adalah salib sebagai simbol waktu. Garis horizontal melambangkan aliran waktu, masa lalu dan masa depan. Sementara garis vertikal melambangkan momen kini yang menembus keduanya. Titik perpotongan menjadi saat ini, satu-satunya ruang di mana manusia benar-benar hidup. Para bijak lama memahami bahwa penderitaan terbesar manusia lahir ketika ia terjebak di ujung-ujung garis horizontal, menyesali masa lalu atau mencemaskan masa depan. Salib dalam pembacaan ini adalah pengingat visual untuk kembali ke pusat. Ada pula tafsir kosmologis yang menyatakan bahwa salib adalah peta keseimbangan unsur. 4 ujungnya melambangkan arah, elemen, atau sifat dasar manusia. Namun pusatnya tetap satu. Ini sejalan dengan hikmah tauhid yang menekankan bahwa keberagaman bermuara pada satu sumber keteraturan. Ketika manusia terpaku pada ujung-ujungnya, pada perbedaan dan simbol luar, ia lupa pada pusat yang menyatukan. Disinilah banyak mitos dan kesalahpahaman muncul. Sebagian orang menganggap simbol memiliki kekuatan magis dengan sendirinya, seolah bentuk dapat menggantikan kesadaran. Padahal, dalam tradisi kebijaksanaan manapun, simbol tanpa pemahaman hanyalah bentuk kosong. Ia bisa menjadi alat pengingat, tetapi juga bisa berubah menjadi hijab, tirai yang justru menutupi kebenaran jika disakralkan tanpa ilmu. Ada pula yang melihat salib semata-mata sebagai simbol penderitaan. Tafsir ini tidak sepenuhnya salah, tetapi sangat tidak lengkap. Penderitaan hanyalah satu fase dari proses transformasi. Seperti benih yang harus terpecah sebelum tumbuh, manusia seringkali retak di titik perpotongan hidupnya. Salib dalam makna batin menunjukkan bahwa retakan itu bukan akhir, melainkan awal kesadaran baru. Menariknya, banyak pengetahuan ini tidak hilang, melainkan disembunyikan di depan mata. Ia tetap ada, tetapi dibungkus narasi yang lebih sederhana agar mudah dikendalikan. Karena simbol yang dipahami secara mendalam membuat manusia sulit dimanipulasi. Ia tidak mudah takut, tidak mudah fanatik, dan tidak mudah dibutakan oleh bentuk luar. Para arif dahulu sering mengatakan, kebenaran tidak disembunyikan di tempat gelap, melainkan di tempat yang terlalu terang. Simbol salib adalah contohnya. Semua orang mengenalnya, tetapi sedikit yang benar-benar membacanya. Ia hadir di ruang publik, namun maknanya terkunci di ruang batin yang jarang dikunjungi. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah simbol ini benar atau salah, melainkan sejauh mana kita berani menghadapinya sebagai cermin diri. Karena ketika simbol berhenti diperdebatkan dan mulai direnungkan, disitulah ia kembali ke fungsi asalnya, sebagai penunjuk jalan, bukan tujuan akhir. Pada akhirnya, simbol salib tidak pernah menuntut untuk dipuja, dipertahankan, atau diperdebatkan. Ia hanya menunggu untuk dibaca. Dua garis yang saling berpotongan itu adalah undangan sunyi bagi manusia untuk berhenti sejenak, menoleh ke dalam, dan menyadari posisinya di tengah semesta yang teratur. Kita telah menelusuri jejaknya sebagai simbol kosmik, peta kesadaran, penanda waktu,
hingga alat refleksi batin. Kita melihat bagaimana maknanya melampaui sejarah tunggal dan melintasi peradaban. Kita juga menyadari bahwa penyempitan makna seringkali bukan karena kebodohan, melainkan karena ketakutan. Takut pada kesadaran yang merdeka, takut pada manusia yang tidak mudah dikendalikan. Namun satu hal menjadi jelas, simbol tidak pernah memiliki kuasa. Manusialah yang memberi kuasa padanya, melalui pemahaman atau ketidaksadaran. Ketika simbol dipahami dengan jernih, ia menjadi pengingat yang membumi. Ketika dipahami secara dangkal, ia berubah menjadi beban sejarah dan konflik makna. Dalam hikmah kebijaksanaan yang menjunjung keesaan dan keteraturan, segala sesuatu di alam ini adalah tanda, bukan tujuan. Bentuk hanyalah bayangan dari makna. Dan makna sejati selalu mengarah ke kesadaran, akhlak, dan tanggung jawab diri. Jika sebuah simbol tidak membawa manusia ke arah itu, maka ia telah kehilangan ruhnya. Mungkin pertanyaan terpenting bukan lagi tentang simbol salib itu sendiri, melainkan tentang diri kita. Di mana posisi kita saat ini? Apakah kita hidup terlalu larut di garis horizontal dunia, atau terlalu sibuk berbicara tentang yang vertikal tanpa membumikan nilai-nilainya? Ataukah kita berani berdiri di titik perpotongan, tempat yang sempit, jujur, dan menuntut kesadaran penuh? Jika video ini membuka satu ruang renungan, maka biarkan ruang itu tetap terbuka. Jangan buru-buru menutupnya dengan kesimpulan, karena pengetahuan sejati tidak selalu memberi jawaban, tetapi menajamkan pertanyaan. Jika Anda merasa pembahasan ini menyalakan sesuatu di dalam diri, rasa ingin tahu, kegelisahan atau keheningan, itu pertanda baik. Simbol telah menjalankan tugasnya. Tinggal satu pilihan, apakah kita akan kembali melihat bentuk atau mulai membaca makna? Teruslah menyelam, karena seringkali kebenaran tidak berada di ujung-ujung garis, melainkan tepat di tengah, menunggu untuk disadari.